Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pertama sekali tentu kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman, sehingga ringan kaki kita melangkah menuju rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Setelah itu kita niatkan duduk kita di sela-sela waktu menjelang waktu Isya masuk dengan niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, umur umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainas sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Singkat bila dibandingkan dengan umur umat Nabi dan Rasul yang lain. Akan tetapi walaupun usia kita singkat, perjalanan kita amat sangat jauh. Orang tua kita yang mungkin 10-20 tahun yang lalu meninggal dunia, sekarang masih berada di alam kubur. Itu fase setelah orang meninggalkan dunia. Termasuk orang-orang terdahulu sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, apakah dikubur ataupun dia meninggal yang tak diketemukan jenazah, maka hari ini masih berada di alam barzakh, dalam liang lahat. Dapat kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kita kira-kirakan ataupun orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang meninggal dunia lebih kurang 1400 tahun yang lalu, hari ini pun masih berada di alam kubur. Bagi kita yang berkesempatan pergi haji dan umrah, maka kita sempatkan berziarah ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi di kota Madinah. Salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah kita berziarah ke makam yang mulia Nabi Muhammad SAW. Letaknya di dalam Masjid Nabawi, di samping Raudhah ada 3 makam di situ. Yang pertama makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebelahnya makam sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di sebelahnya lagi makam sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Meninggal 1400 tahun yang lalu. Kalau kita hitung dari sekarang, nampak makamnya, terlihat kuburannya,
Keluar kita dari pintu Masjid Nabawi, maka ada pemakaman Baqi. Di situ banyak para sahabat, bahkan istri Rasulullah SAW juga dimakamkan di situ. Kita tak ada yang tahu kapan masa kita akan berakhir. Tadi dikatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka masing-masing kita berhitunglah berapa umur kita hari ini, berapa yang sudah kita pakai, berapa yang sudah kita gunakan, berapa sisanya. Itu kalau tepat 60 atau 70 tahun. Adapun manusia ini, dia seperti kelapa, bunganya jatuh, mumbangnya jatuh, yang muda jatuh, apalagi yang tua. Kematian itu misteri. Maka Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak tahu kapan kematian itu datang. Ada orang sakit, dirawat di rumah sakit, kemudian divonis oleh dokter berdasarkan ilmu medis bahwa usianya tak akan lama lagi. Banyak hari ini orang kena penyakit namanya cancer, kanker kalau kita bilang. Kalau sudah stadium sekian, maka akan divonis secara medis oleh dokter umurnya tidak akan sampai sekian bulan lagi. Ternyata orang yang divonis akan pendek umurnya sampai hari ini masih hidup sehat walafiat, dokter yang memvonisnya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak kejadian. Tak diberitahu kapan kita akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tak ada yang tahu. Banyak orang yang di Kota Pekanbaru ini barangkali dia perantau, bukan asli orang Riau. Merantau dari Jawa, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Mungkin ke sini tugas bekerja, merantau ke sini. Mungkin dapat istri orang sini, maka ikut istrinya dia ke sini. Atau dapat pekerjaan, lulus ASN, ditempatkan di sini. Dulu zaman Orde Baru ada program namanya transmigrasi, maka ramai orang-orang kita Jawa, saudara-saudara kita Jawa di sini. Menikah, beranak di sini sampai meninggal dunia. Mana ada yang tahu? Dulu dia tinggal di Jawa, lahir dan besar di sana, tinggal di Sulawesi, Kalimantan, tiba-tiba harus meninggal di Kota Pekanbaru, di bumi Melayu Lanceng Kuning. Tak ada kita yang tahu. Dan sebaiknya memang kita tak usah tahu. Karena kalaulah ada di antara kita yang dapat bocoran dari malaikat maut, Ustaz Jamal, ini saya kasih bocoran, saya malaikat maut. Ustaz nanti meninggal di jalan Arengka 2 dekat jembatan Siak 2. Jembatan Siak 2 nih kan? Siak 1 Lekton. Di mana tepatnya itu? Di tempat wudhu Masjid Raya Nurul Waton. Kata malaikat maut. Kapan kira-kira? Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Jam berapa? Kira-kira sesudah maghrib lah. Andai dikasih tahu sama malaikat maut seperti itu, tempatnya jelas, harinya jelas, tanggalnya jelas, jamnya jelas, maka saya tak akan datang ke sini. Buat apa saya datang ke sini kalau hanya menjemput maut? Begitu juga kita semua, tak diberitahu Allah kapannya, di mananya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tak seorang pun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahu di bumi mana dia akan meninggal.
Makanya kita kan enak saja bangun tidur, mandi, kemudian panaskan kendaraan, kemudian kita pergi ke tempat kita beraktivitas, bekerja, atau pergi ke pasar, pergi ke kebun, ke ladang dan lain sebagainya. Kemana saja ke penjuru bumi ini kita tenang saja kita pergi. Kenapa? Tak diberitahu di mana akan meninggal. Bahkan mungkin ada orang yang ajalnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas udara. Meledak pesawat terbang, meninggal berkeping-keping, bahkan jasadnya tak ditemukan. Tenggelam di dasar laut. Kita ingat dulu ada kapal selam kita, kapal selam milik Republik Indonesia, tenggelam dengan awak-awaknya, tak bisa ketemu karena kedalaman yang cukup dalam, tak mungkin untuk dinaikkan ke atas darat. Itulah ajalnya. Andai mereka tahu akan tenggelam, diberitahu nanti kalau bekerja di kapal selam akan tenggelam tanggal sekian di laut ini, mereka takkan mungkin mendaftar menjadi tentara angkatan laut. Pilot pesawat mungkin tak akan mau menjadi pilot, pramugari dan lain sebagainya. Maka kematian itu adalah misteri dan rahasia Allah. Cukuplah itu menjadi rahasia Allah, kita tak perlu tahu. Cuman yang mesti kita yakini bahwa umur kita di dunia ini ada batasnya. Itulah yang disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai batasnya, batas tanah ada batasnya, ukuran rumah bangunan ada batasnya, kita sekolah ada batasnya, SD kelas 6 mesti tamat, SMP 3 tahun, SMA dan seterusnya. Segala sesuatu di atas permukaan bumi ini ada batasnya, ada akhirnya. Termasuk hidup kita ini ada batasnya, ada ujungnya, ada sudahnya, ada selesainya, ada tamatnya. Seperti sebuah sandiwara, sinetron, film, sehebat apapun ceritanya bersambung dari 1, 2 sampai 7, pasti nanti sutradaranya akan membuat cerita itu tamat. Karena kalau terlalu panjang, pemainnya bosan, kita yang menonton pun jenuh. Pasti ada finish. Orang lomba lari maraton, mau 5 kilo, 10 km, 20 km, pasti ada finish. Nah, ketika finish itu sampai, ajal itu sampai, batas hidup kita itu sampai, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa diakhirkan dan tak bisa dimajukan walaupun sesaat. Berapa usia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lain. Tak sama. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa kematian itu pasti adanya. Sebagai orang beriman, kita meyakini dengan keimanan. Ada orang yang tak beragama Islam, dia tak seiman, tak seakidah dengan kita, non-muslim, mereka juga yakin dengan kematian, tapi keyakinannya bukan karena iman kepada Allah, tapi karena secara logika dapat diterima. Kita tanya sama orang yang tak seagama dengan kita, yakin tak anda bahwa anda akan mati? Mereka akan menjawab yakin. Apa dasar keyakinannya? Logika. Di mana letak logikanya? Mak ayahnya atau neneknya tak ada lagi sekarang.
orang-orang yang lebih dahulu lahir, lebih dahulu hidup dari mereka, semuanya sudah meninggal dunia. Ada makam, ada kuburannya, ada bukti. Maka berdasarkan logika akal mereka, mereka pun yakin suatu saat akan menyusul. Berbeda dengan kita, di samping logika yang kita mainkan karena memang kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada keyakinan atas dasar iman kita kepada Allah bahwa kita akan meninggal dunia. Dan kita meyakini setelah meninggal dunia ada fase berikutnya, ada kehidupan berikutnya yang mesti kita pertanggungjawabkan. Adapun orang yang tak seakidah dengan kita, boleh jadi dia meyakini kematian, tapi mereka tak meyakini adanya kehidupan setelah kematian di dunia. Maka mereka tak meyakini adanya azab kubur. Karena kalau orang merasakan azab kubur berarti kan harus hidup lagi. Mereka tak meyakini ada azab kubur. Makanya ketika mereka punya hutang miliaran, triliunan ke bank, kemudian tak sanggup membayar, dia naik ke bangunan lantai 15 sampai ke atas, dia melompat ke bawah. Pernah kita mendengar, melihat ada satu keluarga, dia tidak hanya membunuh dirinya sendiri, tapi mengajak istri dan 2 anaknya naik ke apartemen, lompat ke bawah, 4-empatnya meninggal dunia. Mereka non-muslim, masalahnya banyak, mungkin salah satunya masalah ekonomi, hutang banyak. Melompat, keyakinannya apa? Kalau mereka melompat meninggal dunia, maka selesai masalah. Hutang tak ada lagi yang menuntut, masalah tak ada lagi yang menghimpit. Bagi mereka seperti itu. Bagi kita orang Islam tak seperti itu. Setiap masalah mesti kita hadapi. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebani hambanya dengan sesuatu yang hambanya tak sanggup memikul. Allah berikan masalah, Allah pasti siapkan solusi. Syaratnya apa? Syaratnya kita mesti dekat dengan Allah, ingat dengan Allah. Di dunia ini saja, kalau dekat kita dengan pejabat, urusan kita lancar. Tak usahlah terlalu tinggi dengan gubernur, tak usahlah terlalu tinggi dengan wali kota, bupati, dengan lurah aja dekat. Lurah pun terlalu tinggi, dengan RT saja dekat, selesai urusan. Tak percaya coba dekat dengan RT, kalau ada nanti pembagian raskin, masuk nama kita. Ada nanti pendaftaran data PKH, dapat pula awak. Bahkan saking dekatnya dengan RT dan RW, orang yang mampu pun dapat PKH. Dapat dia untuk berobat yang gratis tuh, KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu baru dekat dengan sesama manusia, apalagi kalau dekat dengan Allah yang maha pencipta, yang maha memberi rezeki, yang maha menyelesaikan apa saja masalah yang kita hadapi. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pendeknya usia kita ini, maka kita mesti pintar-pintar menyiapkan bekal. Karena perjalanan kita akan panjang. Nanti setelah meninggalkan dunia, kita masuk ke alam barzah, dalam kubur. Berapa lama sampai hari berbangkit? Yang itu pun kita juga tak tahu kapan hari berbangkit. Bisa 10 tahun lagi, 100 tahun, 1000 tahun, Allahu a'lam. Andai 1000 tahun lagi, hari ini kita meninggal dunia, 1000 tahun baru hari berbangkit, 1000 tahunlah kita berada di dalam kubur. Maka biasakan diri kalau ada jamaah tetangga keluarga meninggal dunia, ikut penyelenggaraannya. Kalau ada waktu luang, ikut sampai jenazah dimasukkan ke liang lahat.
Kalau ada kesempatan masuk ke liang lahat untuk menyambut jenazah, ikut ke dalam, sehingga kita bisa menengok sebesar apa liang lahat. Kecil cuma, ditutup dengan papat, tutup dengan tanah, diinjak oleh orang-orang yang masih hidup supaya padat, tak digali oleh hewan buas. Kita bayangkan 1000 tahun kita berada di situ. 1 jam saja kita di dalam kamar, lampu mati. Waktu musim kemarau kemarin kan sering mati lampu kan, ada mati lampu berapa jam. Dalam kamar, dalam rumah sendiri, AC ada, kipas angin ada, tapi listrik padam. Kita semua risau, gelisah, gerah. Bayangkan di dalam liang lahat yang sekecil itu, sesempit itu, segelap itu, kita akan berada di situ lama sampai nanti hari kiamat. Apa yang bisa kita bawa ke dalam alam kubur itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul maita thalatha, yang akan mengikuti, mengiringi, mengantar mayat jenazah kita besok ada 3. Yang pertama, ahluhu, keluarga. Besok kita meninggal, ada anak, ada istri, ada suami, ada paman, ada adik, kakak, jiran tetangga, jamaah masjid, handai tolan, teman sekantor, semuanya datang. Mereka tidak hanya datang melayat ke rumah kita, tapi ikut sampai ke pemakaman. Karena apa? Karena mereka sayang dengan kita. Tapi adakah kita pernah mendengar sesayang-sayangnya istri kepada suaminya ketika suaminya dimasukkan ke liang lahat, sebelum papan ditutupkan, kemudian dia minta supaya ikut masuk? Mau ibu besok masuk ke liang lahat suami? Kuat ngeleng ibu. Begitu juga sebaliknya, istri meninggal, suami datang ikut mengantarkan ke pemakaman, tapi tak mau dia ikut bersama istrinya, walaupun selama hidup istrinya itulah yang menemani dalam suka dan duka. Anak apalagi, orang tua meninggal, kita punya anak, kita besarkan, apa yang dia minta kita ada, kita belikan, mau sekolah kemana, kuliah kemana, keluar negeri bila perlu. Berapa banyak orang hari ini meninggal dunia ayah emaknya, ketika akan masuk ke liang lahat, disuruh masuk anaknya ke liang lahat untuk menyambut jenazah ayah emaknya, tak mau. Padahal dia disambut oleh ayahnya ketika pertama sekali melihat dunia, ketika lahir. Diazankan, diiqomahkan oleh orang tuanya, dimandikan, disuapkan. Untuk terakhir kalinya kepada ayah bundanya menyambut di dalam liang lahat. Banyak orang hari ini tak mau. Akhirnya yang menyambut itu ya tukang gali kubur, tetangga. Syukur-syukur ada keluarga yang mau menyambut. Semua yang mengantarkan ke kuburan, keluarga, istri, suami, anak, orang tua, atuk, nenek, paman, kawan, jamaah, semuanya pulang. Belum pernah lagi di Pekanbaru ini kita dengar ada orang meninggal karena cintanya dia dengan keluarga yang meninggal, dia pasang tenda situ, dia hidupkan genset, kemudian dia tinggal di situ agak seminggu, pulang. Walaupun mungkin kita sebagai orang terdekat, tetangga pulang duluan, kawan pulang duluan, kita pulang belakangan, tapi tetap pulang. Menangis kita, habis air mata kita, di kuburan kita menangis, di rumah kita menangis, masuk dalam kamar kita menangis, seminggu cuma. Setelah itu mulai lupa. Setelah itu kumpul keluarga. Yang dicari apa? Surat-surat. Surat tanah, surat mobil, surat
motor, surat ruko, surat kebun sawit. Apa? Mau dibagi-bagi. Ahluhu, keluarga, yang dekat, yang jauh, semuanya mengantarkan kita ke pemakaman, mengiringi jenazah kita, tapi semuanya pulang. Yang kedua, yang mengiringi jenazah itu wa maluhu, harta. Semasa hidup, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tak ingat waktu, lupa makan, kena emah gara-gara makan tak teratur. Apa yang dicari? Harta. Kendaraan. Dapat satu, keluar yang terbaru, ganti. Satu tak cukup, tambah satu lagi. Takut mobil rusak kehujanan panas, besarkan rumah, tambah garasi. Anak besar, kuliah, minta belikan mobil, tambah satu lagi. Ketika kita meninggal dunia, maka jenazah kita akan ditidurkan di tengah rumah, tak lagi di kamar, tak lagi di kasur empuk yang kita beli dengan uang kita sendiri yang harganya puluhan juta. Tapi biasanya orang meninggal dunia yang kita saksikan kebanyakan hari ini itu jarang yang pakai spring bed. Ada pak jenazah mayat yang ditidurkan di tengah rumah itu pakai spring bed. Padahal spring bed dia beli, spring bed itu dia beli dengan uang yang dia cari sendiri, dengan keringatnya sendiri. Tapi yang dicari orang adalah kasur kapuk. Dialas dengan tikar, tikar pandan, bukan dengan permadani karpet dari Turki, bukan, tikar pandan. Diselimuti dengan kain panjang. Maka orang tua kita dulu di kampung itu paling banyak stok kain panjang. Kenapa? Tradisi kita orang timur, orang Melayu itu biasa menutup jenazah dengan kain panjang. Maka banyak stok kain panjang di rumah. Itu adalah salah satu cara untuk selalu kita mengingat mati. Maka ketika meninggal dunia, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah dibuat acara pelepasan, mau diantar ke pemakaman, maka kendaraan yang di garasi tadi, apapun mereknya, berapapun harganya, itu keluar semua. Kenapa? Keluarga banyak yang mau mengantar. Bahkan kalau tak cukup kendaraan pribadi, disewa oplet. Tempat saya itu ada uang SKM khusus untuk sewa oplet. Kalau ada jemaah yang meninggal yang mau mengantar ramai, mobil pribadi tak cukup, naik oplet. Semua kendaraan di dalam, roda 2, roda 4. Kalau ada bus, pakai bus pun ikut ke pemakaman. Tapi si mayat yang punya kendaraan, yang punya mobil Pajero Sport, Alphard, Fortuner dan lain sebagainya, naik ambulan. Itu pun ambulan gratis. Ada pula merek partainya. Bukan naik Pajero, tak mau orang menaikkan Pajero. Bukan naik Alphard, bukan tak muat jenazah masuk dalam Alphard. Tak bisa dibaringkan, bisa didudukkan. Tapi orang tak mau naik begitu selesai proses pemakaman, semua kendaraan pulang. Ambulan terakhir pulang. Kenapa? Menunggu tandu. Nah, lambat tandu selesai, terakhir pulang. Jenazah tetap tinggal. Harta benda yang besar, yang kecil, simpanan, buku tabungan, deposito, emas batangan, tak ada satupun yang boleh masuk ke dalam liang lahat. Yang kita bawa, itulah yang kita bayar setiap bulan 5.000, 10.000 iuran SKM, sosial kematian masyarakat. Itulah, kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Kain putih tak berjahit.
ahluhu keluarga pulang, wa maluhu harta pulang. Sementara kita hidup lama, lebih lama daripada hidup di dunia. Hidup di dunia yang sebentar saja mesti lengkap. Pakaian harus ada, sarung harus ada, alas kaki harus ada, mantel sekarang musim hujan mesti ada kalau naik kendaraan roda 2. Mobil harus ada supaya tak kehujanan, kepanasan, kemana pun bisa pergi. Padahal kita sebentar, uang harus ada, makanan harus tersedia. Sebentar, 60-70 tahun cuma. Tapi kita sibuk mencari bekal untuk hidup di dunia. Lantas apa yang mau kita bawa ketika kita meninggal dunia? Kata Rasulullah, satu lagi yang mengiringi jenazah, wa amaluhu, amal. Keluarga pulang, harta pulang, amal lah yang akan mau ikut ke dalam liang lahat. Amal itulah nanti yang akan menjadi spring bed. Amal itulah nanti yang akan menjadi selimut tebal karena di dalam itu dingin. Amal itulah nanti yang akan menjadi listrik penerang karena di dalam itu gelap. Amal itulah nanti yang akan menjadi pendingin karena di dalam itu panas. Bayangkan kalau 1000 tahun lagi baru kiamat kita meninggal dunia. 1000 tahun kita berada di dalam alam barzah. Kira-kira cukup tidak penerangan kita? Cukup tidak spring bed selimut kita? Cukup tidak bantal guling kita? Cukup tidak kipas angin AC kita ketika kita berada di dalam kubur? Fasilitas-fasilitas itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita meninggal dunia membawa amal. Apakah keluarga ini tak bisa menjadi amal kita? Apakah harta yang kita cari tadi tak bisa menjadi amal yang akan menemani kita? Bisa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata amalu illa min salas." Ketika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Kita kalau meninggal dunia maka kita tak bisa lagi sholat maghrib, tak ada lagi pahala sholat maghrib. Kita kalau meninggal dunia bulan ini maka tak bisa lagi puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan nanti bulan Februari 2025 kita tak berjumpa. Tak bisa lagi kita mendapatkan pahala haji karena haji masih lama. Putus. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kita punya harta, kita belikan pakaian, kita bangunkan ke rumah, kita belikan kendaraan, boleh, halal, itu untuk menunjang kegiatan aktivitas kita. Kita belikan pakaian, baju koko, kopiah, kain sarung yang bagus, mukena, boleh, itu untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa dari sebagian harta kita tadi kita belanjakan di jalan Allah. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Sedekah ini umum, bisa dalam bentuk materi, bisa non materi. Datang kotak infak, kemudian lewat, kita masukkan 10.000, 20.000, itu sedekah. Datang lewat saudara kita, kemudian kita senyum, itu juga sedekah. Tak pakai uang. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Tapi jangan salah pasang, ya kan? Lewat kota infak tak kita masukkan uang, kita senyum. Kata Ustaz, kalau senyum sedekah itu kepada orang, bukan kepada kota infak. Maka sedekah kita, perbuatan baik kita kepada sesama, bahkan kepada makhluk selain manusia, kita berbuat baik pun akan ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tahu kisah, maaf, seorang wanita yang menjual diri, pelacur. Di tengah jalan dia bertemu dengan seekor anjing.
maaf, manusia wanita ini perbuatannya hina, kemudian bertemu dengan hewan yang selama ini kita anggap hina karena kita jijik. Anjing itu menjulurkan lidahnya karena kehausan hampir mati, maka datang rasa kasih sayang si wanita. Dia tanggalkan sepatunya, dia ambilkan air ke dalam sumur, ditampung sepatunya, kemudian dia minumkan ke anjing itu, sehingga anjing tadi lepas dari kehausan, selamat dia dari ajal. Itu pun ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah memahami bahwa perkara-perkara yang disampaikan tadi tercatat sebagai amal soleh, sebagai pahala jariah yang akan mengalir terus pahalanya sampai kita ke alam kubur, maka tentu waktu kita yang singkat di dunia ini kita manfaatkan untuk mengumpulkan bekal itu sebanyak-banyak. Pernah kita mengantarkan semen 1 sa, pernah kita mengantarkan 1 kotak keramik untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, pembangunan panti asuhan dan lain sebagainya. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, selama pesantren itu digunakan oleh para santri untuk menghafal Quran, selama panti itu menampung anak-anak yatim dan duafa, maka selama itu pula akan mengalir pahalanya ke dalam kubur kita. Maka perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah, dan perbanyak pula amal soleh kita, amal sosial kita kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minan nas. Dengan demikian itu kita harapkan dan kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi sedekah jariah kita yang akan terus mengalir pahalanya ke dalam kubur kita, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Mungkin barangkali ini yang dapat kami sampaikan. 2 poin lagi nanti insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan dan kesempatan berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.